Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Wycliffe Mainkom. Saya dari kelas 4 MB3 akan menjelaskan suatu laporan kasus perilaku koruptif untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester. Perilaku koruptif yang terjadi di kantor wali kota. Saya mengambil di lingkungan tempat tinggal saya yang terdekat yang terjadi di kantor wali kota Sulawesi Utara. Perilaku koruptif pegawai staf kantor yang saya wawancarai dan mengidentifikasi bentuk perilaku koruptif yang terjadi kasus lama yang sudah pernah diinvestigasi yang saya ambil adalah penyuapan uang negara atau bisa dibilang tindakan memberi uang. Yang saya mewawancarai yang terlibat dalam penggelapan uang perusahaan proyek bentuk barang negara yaitu pegawai staf kantor. Menurut KPK yang sudah diketahui dan pelaku tersebut berjumlah sebanyak 3 orang. Saya mengambil satu di antara 3 pelaku tersebut untuk saya wawancarai, dan pelaku tersebut sudah ditangani di lembaga Kota Manado, Sulawesi Utara. Mengidentifikasi peraturan yang dilanggar, ia ditindak pidana selama peraturan lembaga tahanan dalam 7 tahun. Sampai dikeluarkan hingga didendakan sebesar bayar uang 300 juta rupiah. Mengidentifikasi nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi terhadap perbedaan perlakuan terhadap pelanggan karena tidak dipertanggungjawabkan terhadap kasus-kasus penyuapan uang negara yang secara diam-diam menghabiskan uang dalam menghabiskan secara hura-hura tanpa tidak dipertanggungjawabkan, misalnya dibelikan keperluan keluarga tanpa hasil kerja, kejujuran diri sendiri, dan pada akhirnya pihak yang secara hukum diselesaikan kepada bagian kepolisian. Selanjutnya 5W tambah 1H. Where, di mana peristiwa itu terjadi? Dia terjadi di kantor wali kota Manado di lantai 2, ruangan penerimaan berkas-berkas bagian keuangan. When, kapan? Waktu itu terjadi perilaku koruptif dalam proses bisnis yang berlangsung sejak terjadi pada 2 tahun yang lalu, pada tahun 2019, tanggal 21 Maret pada jam 12 tepat WITA. Siapa yang terlibat? Yang terlibat di situ ada 3. Yang pertama pegawai kerja, kedua asisten proyek, dan ketiga pegawai staf keuangan. Berikut why, mengapa. Mendapati faktor-faktor penyebab perilaku koruptif tersebut terjadi seperti kebutuhan rumah tangga berbelanja, shopping online dan sebagainya. Gaya hidup perilaku yang secara mendadak banyak uang rupa misalnya membeli mobil, motor, rumah. Itulah koruptif tersebut terjadi dalam penyuapan uang negara. Berikut how, bagaimana. Mengidentifikasikan kronologi aktivitas korupsi berlangsung seperti yang diketahui pelaku secara diam-diam. Melakukan kerjasama dengan asisten yang bertugas sebagai pengawasan proyek yang meminta uang tambahan untuk transport, uang jaminan bagi alat proyek yang tersediakan untuk diterima dalam proyek sampai selesai. Jadi berikut jumlah keuntungan atau kerugian akibat perilaku koruptif tersebut, yaitu menunjukkan nominal kerugian uang per kejadian berjumlah sebesar 120 juta rupiah dan diperkirakan jika terjadi dalam jangka waktu lama akan naik dengan berjumlah 190 juta. Misalnya alat proyek dan juga barang-barang bangunan proyek, harga semuanya itu Rp5.950 per barang. Namun jika jumlah barang sebanyak 95, maka per hari bisa meraup keuntungan sebesar 96,9 yang cukup besar. Dan selanjutnya dalam hitungan 1 bulan, maka akan mencapai jumlah sangat besar, yaitu 30 hari kali 96,9. Keuntungan atau kerugian non uang bisa dihitung dengan cara yang sama. Itulah penjelasan dari saya.
Sekian dan terima kasih.